teman-teman. Halo. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi sih teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut hadir dalam bagian Google Meet kita kali ini. Nah, jadi teman-teman sebelum kita memulai kegiatan KKP kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi di sini udah nggak asing kan dengan KKP. Nah, jadi saya akan menjelaskan. Lagi teman-teman di sini mengerti itu adalah konseling kelompok ini kita akan dan dampak faktor dan solusinya. Nah, jadi tujuannya itu kita dan itu agar supaya menyelesaikan masalah yang terjadi pada diri kita. Nah, jadi di sini tadi teman-teman memilih pin kaca ya teman-teman. Iya, nah jadi menurut teman-teman nih faktor penyebab dari pikiran kacau itu apa menurut teman-teman? Ada yang mau menjawab? Oke Kak Tiar, dua baru ke Najwa, silakan Kak Tiar. Baik Kak, terima kasih buat ini. Namun dari saya faktor penyebab pikiran kacau itu seperti kurang istirahat, kurang tidur, ataupun gangguan kualitas kita terkait berkontak seperti tugas kiranya dan juga kurang istirahat. Kak, dari saya terima kasih. Iya, makasih dari Kak Tiara. Untuk Kak Najwa, silakan Kak Najwa. Baik, terima kasih Kak. Jadi menurut saya pikiran kacau itu jadi karena itu sih kita. Jadi kayak kita buat-buat itu ada dan kita mikirin sesuatu yang sebenarnya tuh nggak akan terjadi juga gitu ya kan. Cuman tuh karena kita udah overthinking duluan, udah takut duluan, tuh jadinya malah kayak kita jadi mikirin yang enggak, jadinya pikiran kita tuh kacau, terganggu gitu. Iya. Oke, makasih untuk Kak Najwa. Nah, silakan Kak Isyatur. Kak Isyatur. Oke, baik, terima kasih. Kayak menurut saya penyebabnya kurang apa tadi? Pikiran kacau. Tadi ya Kak, yang bilang sama Kak Najwa tadi itu termasuk saya ya Kak, karena memang sebelum terjadi udah kayak aku bakal kayak gini pasti, padahal ya kejadiannya nggak apa gitu kan, itu kayak overthinking itu sih menurut saya Kak. Iya, makasih untuk Kak Syatur. Nah, jadi dari jawaban teman-teman dapat saya simpulkan, jadi faktor penyebabnya itu dari kurang tidur, terus stres, kecemasan, terus ilusi kita itu terlalu berlebihan, kita terlalu memikirkan hal yang negatif, terlalu berlebihan gitu. Nah, jadi setelah faktor penyebab, apa dampaknya itu teman-teman dari pikiran kacau ini? Oke, Kak Salina silahkan. Oke, baik, makasih Kak Epi. Mungkin tapi dampak dari pikiran kacau ini, dampak yang saya rasakan dan juga pikiran kan sering kacau nih. Jadi dampak yang sering saya transaksi ya jadi tidak stabil gitu Kak. Kadang-kadang mau mood dan marah, kadang-kadang nangis gitu Kak. Iya, oke, makasih Kak Sakina. Untuk Kak Isyatur silakan. Terima kasih. Menurut saya penyebabnya itu kayak mau apa kayak memang malas tuh menurut saya sekarang. Nah, makasih atas jawabannya. Jadi dampaknya kita jadi malah ngapain-ngapain karena kalau mikirkan yang aneh-aneh atau yang sebenarnya kita jadi malu mengerjakan segala hal yang mau kita lakuin. Nah, jadi dari dampak tersebut apa solusi kira-kira menurut teman-teman nih? Silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak Evi. Jadi kalau yang bisa saya tangkap ini adalah kita harus sering-sering memberi afirmasi positif kepada kita. Jadi kita tuh kayak ya udah ini tuh nggak apa-apa loh sebenarnya. Ini tuh ya udah ini kalau udah terjadi apa. Terus kita selalu harus berpikir positif kan. Jadi supaya mengasih afirmasi baik ke diri kita. Mungkin itu sih Kak dari saya. Iya, makasih Kak Najwa atas jawabannya. Untuk Kak Sakina silakan.
Oke, baik, makasih Kak Epi. Nah, mungkin solusi yang dapat saya tawarkan atau saya lakukan adalah mungkin kita bisa ini kayak curhat ataupun kita seling tuh Kak. Karena di saat kita curhat itu kan pasti kayak mengurangi pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita gitu Kak. Oke, makasih atas jawaban dari Kak Sakina. Jadi di sini dapat saya simpulkan, jadi solusinya itu kayak kita tuh jangan terlalu berpikiran aneh. Kayak kalau udah tadi ya mau gimana dijalanin gitu, kayak ya udah nggak usah terlalu dipikirin gitu ya kan. Terus kita selalu berpikir yang positif. Nah jadi terus kalau misalnya nih kalau pikiran kita sangat kacau, konseling kita ke psikolog supaya kita dapat solusi yang baik dari psikolog tersebut. Nah jadi setelah kita membahas dari tersebut, jadi di sini saya minta teman-teman komitmen apa yang teman-teman dapat dari pembahasan kita kali ini. Salam aja. Ya Kak Tiara, silakan. Oke. Oke, baik Kak Epi. Mungkin dari saya komitmennya yaitu untuk menerapkan pola hidup yang sehat dan juga jadi kita bisa lebih relaksasi gitu kan secara rutin. Terima kasih Mbak Epi. Oke, makasih atas komitmen Kak Tiara. Semoga komitmennya dapat dijalankan sesuai dengan komitmen yang Kakak bilang. Nah, jadi sini teman-teman kita akan bergeser ke BMB 3. Nah, mulai dari merasa, berpikir, bertindak, dan tanggung jawab apa yang teman-teman dapat dari pembahasan kita kali ini. Silakan. Oke, Kansa, silakan. Terima kasih Kak Epi. Jadi mungkin dari cerita kali ini saya berpikir nih bahwasannya ternyata tuh pikiran kacau ini tidak lalu semua orang dan mungkin semua orang tuh merasakannya termasuk saya juga merasakannya. Nah untuk tindak mungkin saya bisa menangani masalah kekacauan pikiran itu dengan hal-hal yang sudah disampaikan sama teman-teman tadi dari solusi yang sudah ditawarkan. Jadi saya bisa berafirmasi dari saya gitu kan. Terus saya juga curhat ataupun jika memang sudah berkali kita sekolah ataupun konseling sama guru. Jadi kali saya. Oke, makasih Nazwa atas jawabannya. Oke, Kak Sakina silakan. Oke, terima kasih Kak Evi. Mungkin komitmen yang saya lakukan untuk depannya itu saya komitmen yang maaf tadi. Saya di bagian bertanggung jawabnya mungkin saya di depannya akan lebih bertanggung jawab untuk mencari positif bukan cara diri sendiri Kak. Tadi saya bilang kita bisa curhat ke orang-orang gitu Kak. Iya, makasih atas jawaban dari Kak Sakina. Nah, setelah ber-BMB 3, jadi kesan dan pesan apa yang teman-teman sampaikan di sini? Oke, silakan. Oke, Kak Tiara dulu, silakan. Oke, baik, terima kasih Epi. Nah, mungkin kesannya dalam mengikuti acara kali ini mengingatkan kita untuk pentingnya menjaga kesehatan mental kita juga. Nah, kemudian pesannya kita semua untuk lebih menjaga tubuh kita, menjaga pikiran kita dan juga jiwa untuk beristirahat dan juga menerapkan kita lebih fokus dan juga berhati-hati dan juga bisa menjaga kesehatan kita. Oke, terima kasih. Iya, makasih atas pesan dan kesan dari Kak Tiara. Kak Nazwa mau berpesan dan berkesan, silakan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kesan yang dapatkan kali ini adalah diskusi yang kita ini menarik, terus juga sumber-sumber kita diskusikan ini sangat baik. Saya cukup menyenangkan diskusi kali ini karena membahas masalah ini yang sedang kita hadapi. Kayak sekarang pun lagi kita hadapi ya ini dengan kekacauan pikiran ini ya kan. Terus juga solusinya, ayo teman-teman yang lagi kacau hari ini kita berikan afirmasi untuk diri kita sendiri, kita berikan yang positif untuk diri kita sendiri karena jangan terus panjang. Masih ada tugas-tugas yang lain teman-teman. Semangat teman-teman. Iya, makasih Kak Nazwa atas pesan-kesannya. Nah, jadi teman-teman telah selesai kegiatan Google Meet kali ini. Nah, jadi kita akan doa menurut agama dan